Assalamualaikum. Nah, kita akan melanjutkan mengenai aplikasi dioda ya. Berikut ini kita akan pelajari mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel dari dioda. Sebelum masuk rangkaian seri, kita harus tahu dulu sebetulnya kapan dioda itu bekerja dan di mana titik kerjanya. Nah, ini adalah karakteristik IV ya. Ini adalah IV karakteristik dari dioda. Nah, ini kita akan lihat ini ya karakteristik ya. IV karakteristik. Nah, ini kita lihat ini adalah tegangan ini adalah arus ya. Ini ke sana ini adalah arus, sementara yang ke sana itu adalah tegangan. Nah, dioda itu dia akan mempunyai beberapa titik kerja sebetulnya. Nah, dia off itu ketika dia di bawah tegangan built-in. Jadi kalau tegangan diodanya itu kurang dari tegangan built-in, maka si diodanya ini off. Sementara kalau dia lebih besar, itu maka dia akan on ya. Jadi ketika dia akan on. Nah, pada saat on itu si dioda ini dia akan punya dua daerah sebetulnya. Jadi yang pertama itu adalah daerah logaritmiknya dari si dioda ya. Jadi dia arusnya itu naik pelan-pelan jadi logaritmik, sementara yang daerah sini itu adalah daerah linier dari dioda. Nah, untuk dioda yang dioda yang ideal itu biasanya kita nggak memperhitungkan tegangan built-in-nya. Jadi dianggap V built-in-nya itu 0. Di buku-buku kadang-kadang V built-in bisa juga disebut dengan V gamma atau VD atau ya seperti itulah ya. Jadi sebetulnya itu udah hampir sama tegangan cut off gitu. Nah, itu adalah tegangan sebelum yang harus dilewati supaya diodanya on. Gitu ya. Jadi untuk dioda ideal, maka dioda on saat V anodanya lebih besar dari V katoda atau VA lebih besar dari 0 ya. Ini untuk dioda ideal. Sementara kalau dioda tidak ideal, maka dioda baru akan on kalau VA-nya lebih besar dari V built-in-nya ya. Sementara kalau waktu off-nya, kalau ideal itu VA lebih besar kecil dari VA atau VA lebih kecil dari 0 ya kalau ideal. Sementara kalau dioda tidak ideal maka VA harus lebih kecil dari VBI, dia off ya. Berikutnya ini untuk yang dioda seri. Nah, untuk dioda seri itu kita coba lihat ketika dia forward bias ya. Ketika dia forward bias, maka ini terminal positifnya dia akan disambungkan dengan ini terminal anoda dari si dioda. Sementara terminal negatif dia akan terhubung ke katoda. Ini melewati VR ya, kita lihat. Nah, untuk silikon dioda itu VD atau VBI ya, tadi saya bilang ini VD sama dengan VBI, itu besarnya adalah 0,7 volt. Sementara kalau untuk germanium itu tegangan built-in-nya itu 0,3. Nah, ketika si dioda mendapatkan tegangan forward, maka karena ini forward ya, nah ini silikon, kita anggap silikon, nah ini non ideal. Kalau non ideal, maka VA-nya ini harus lebih besar dari 0,7 supaya diodanya on. Nah, kalau kurang dari itu nggak bisa ya. Jadi tegangan yang forward yang harus diberikan itu harus lebih besar dari tegangan built-in-nya, harus lebih besar dari 0,7. Sehingga dengan begitu ada drop tegangan di sebelah sini, yaitu besarnya adalah 0,7. Jadi di sini ada drop tegangan. Nah, kita lihat nih drop tegangan ini besarnya adalah V dioda. Maka tegangan di R-nya itu adalah karena ini di sebelah sini yang plus, maka dengan menerapkan KVL, maka VR itu adalah besarnya adalah E dikurangi VD ya. Ini dikurangi VD sehingga ID-nya bisa kita hitung. Nah, dioda ini ketika dia on, ini karena dia dianggap tidak ideal, maka di sini digantikan dengan satu tegangan gamma ya. Kalau diodanya ideal, maka tadi gambar pertama tadi, jadi yang dia dianggap benar-benar langsung dia seperti saklar terhubung ya. Jadi ini short circuit gitu diodanya. Oke, berikutnya ketika dia
diodanya tidak bekerja ya, reverse. Ketika dia dikasih reverse, maka ini salah, berarti yang plusnya yang di bawah ya. Reverse itu positifnya nyambung ke katoda, sementara ini minusnya itu terhubung ke anoda. Nah, ini yang disebut sebagai reverse bias ya. Ini tegangannya yang bawah yang lebih besar ya. Nah, seperti ini. Sehingga ini dikatakan reverse. Dengan demikian, karena ini reverse bias, dan kita tahu tadi bahwa kalau dia kurang dari 0,7 atau kurang dari 0 ya kalau untuk yang ideal, maka diodanya off. Dioda off itu artinya apa? Diodanya nggak terhubung ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau nggak terhubung ya otomatis VR-nya sama dengan 0 dan arus diodanya sama dengan 0 gitu ya. Gitu. Nah, ini kalau untuk DC ya, jadi DC seperti itu. Jadi ini cuman on sama off aja. Nanti kita akan lihat di berikutnya itu kalau tegangan sumbernya itu bukan DC ya. Ini untuk DC seperti itu. Jadi si diodanya on off aja. Berikutnya. Itu kalau konfigurasinya paralel seperti apa? Nah, kalau konfigurasi paralel tadi ya, kalau kita lihat tadi diodanya hanya terhubung pada satu titik aja. Nah, kalau paralel maka dia terhubung pada dua titik ya. Jadi seperti ini. Ini ada titik yang terhubung dan di sini ada titik terhubung juga. Jadi ada dua titik yang terhubung ya untuk dioda. Nah, bagaimana kalau diodanya dua seperti ini terhubung paralel? Apa yang terjadi? Nah, kalau tegangan ini sama saja dengan yang tadi, kalau dia tegangan inputnya itu lebih besar di anodanya, lebih besar dari 0,7, maka dia akan on ya. Jadi diodanya akan on. Nah, bagaimana kalau ini beda nih? Kalau ini dua-duanya silikon sehingga tegangan built-in-nya sama ya. Jadi dua-duanya adalah 0,7. Sehingga kalau Anda lihat maka ya VO-nya mana? Nah, berarti VO-nya kalau seperti ini karena ini ada dua buah dioda silikon, maka ini yang dilihat adalah jadi rangkaiannya, jadi ini penggantinya yang di sebelah sini itu adalah menjadi ini ya gini ya VO, maka ini dia akan di sini dua-duanya nih seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi sehingga VO-nya berapa ya? VO-nya sama dengan V diodanya ya kan? Sama dengan 0,7 karena di sini sama-sama digantikan dengan tegangan dioda yang sama. Nah, sebetulnya sih untuk dioda yang dua buah dioda itu biasanya sih VBI-nya nggak sama persis ya. Sehingga dengan demikian ya ini kalau seperti ini mana yang lebih duluan maka itu yang dia akan bekerja. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan dioda ada dua buah dioda yang terhubung paralel, sementara yang terhubung itu adalah yang satu itu adalah dioda silikon, sementara yang lain adalah dioda germanium, maka ini tentu akan berbeda ya. Nah, ketika dioda diodanya ini yang satu germanium, yang satunya adalah silikon. Nah, kalau germanium itu 0,2 atau 0,3 volt dia baru on. Nah, kalau ini 0,7 baru on, sehingga dengan demikian germanium ini yang lebih dulu on ya. Sehingga begitu dia on, maka yang satu masih off ya, yang di sini masih off dioda silikonnya, sementara yang di sini dia sudah on ya. Jadi yang germaniumnya lebih dulu on, sehingga ini besarnya VO-nya itu adalah 0,2 ya, 0,2 gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk rangkaian dioda